Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, muatan pelajaran IPA dan IPS. Sebelum belajar, kalian sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum menyimak video pembelajaran ini, sebaiknya kalian menyiapkan alat tulis, buku catatan, buku latihan, dan buku tema 8-nya ya. Selamat belajar! Mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama-sama. Ada dua jenis perputaran bumi. Yang pertama, rotasi. Yang kedua, revolusi. Nah, rotasi bumi, adakah dari kalian yang pernah mendengar kata rotasi bumi? Nah, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar rotasi bumi. Apa ya rotasi bumi itu? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang berujung pada kutub utara dan selatan selama 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Atau dibulatkan menjadi 24 jam. Bumi akan berputar pada porosnya dari barat ke timur. Apa saja akibat dari rotasi bumi? Ada yang tahu? Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Sebagai hasil dari putaran bumi pada porosnya, bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi arah matahari akan mengalami malam. Yang terkena sinar matahari tersebut akan menjadi terang sehingga terjadi siang hari. Dan sebaliknya, yang tidak terkena sinar matahari akan menjadi bagian bumi yang gelap dan mengalami malam hari. Selanjutnya, adanya gerak semu harian matahari. Apa itu gerak semu harian matahari? Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan fenomena pergerakan semu matahari, sehingga ia terlihat terbit di timur pada pagi hari dan tenggelam di barat pada malam hari. Nah, sebenarnya ketika ada fenomena gerak semu harian matahari ini, yang bergerak adalah bumi, bukan mataharinya. Makanya seolah-olah fenomena pergerakan semu matahari sehingga terlihat bahwa matahari itu bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi, bukan matahari. Selanjutnya, perbedaan waktu di berbagai tempat. Ada 24 zona waktu di dataran dari barat ke timur. Pusat waktu terletak di kota Greenwich, Inggris, dengan derajat bujur 0 derajat. Setiap perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Sebagai contoh, di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Bagian Barat Indonesia atau WIB, waktu Indonesia Barat, bagian Tengah Indonesia, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan bagian Timur Indonesia, WIT. Berikut ini ada gambar pembagian waktu di Indonesia. WIT ada di bagian timur Indonesia, WITA ada di bagian tengah Indonesia, dan WIB ada di bagian barat Indonesia. Selanjutnya, perbedaan dalam percepatan gravitasi. Rotasi bumi menghasilkan gerakan yang tidak teratur pada logam cair di dalam inti bumi. Kondisi ini mengakibatkan percepatan gravitasi berbeda nilainya di berbagai tempat belahan bumi. Selanjutnya, perubahan arah aliran laut. Di belahan bumi selatan, arah arus laut berputar searah jarum jam. Gini ya.
Sebaliknya, di belahan bumi utara, arah arus laut berputar berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang revolusi bumi. Adakah dari kalian yang pernah mendengar kata revolusi bumi? Nah, revolusi bumi adalah pergerakan peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi buminya mengelilingi matahari seperti ini mataharinya. Di mana waktu yang dibutuhkan oleh bumi mengelilingi matahari adalah 364/4 hari pada orbitnya dalam sekali putaran. Jadi jika dibulatkan ya revolusi bumi itu 1 tahun lamanya sekali revolusi dalam sekali putaran. Selanjutnya, apa saja akibat dari revolusi bumi? Ada yang tahu? Nah, yang pertama, perubahan musim. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim-musim tersebut terjadi pada tanggal tertentu. Ini ya, ini perubahan musim yang ada di belahan bumi utara dan selatan. Dan musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Gerak semu tahunan matahari. Matahari seolah-olah bergerak sehingga posisinya terhadap bumi selalu berubah. Pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara, tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni, dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Selanjutnya, perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Rasi bintang yang paling dikenal adalah rasi bintang Biduk, Scorpio, dan Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah dan membentuk rasi bintang. Selanjutnya, perbedaan lama waktu siang dan malam. Antara tanggal 21 Maret sampai 23 Desember, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Nah, pada tanggal 23 September sampai 21 September, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Nah, pada tanggal 21 Maret sampai 23 Desember, jarak matahari di kutub utara dengan kutub selatan adalah sama. Selanjutnya, akibat dari revolusi bumi yaitu ditetapkannya kalender Masehi. Perhitungan kalender Masehi didapat dari 1 kali kala revolusi bumi selama 365,25 hari. Berdasarkan pembagian bujur barat dan bujur timur, ditetapkan batas penanggalan internasional adalah bujur 180 derajat. Ini berakibat jika bagian timur bujur 180 derajat tanggal 15, maka bagian barat bujur 180 derajat masih tanggal 14. Nah, ditetapkannya kalender Masehi itu yang ada Januari, Februari, Maret, April, dan selanjutnya sampai Desember. Itu adalah akibat terjadinya revolusi bumi. Kawasan Asia Tenggara, kondisi alam dan fakta menarik negara Singapura, kondisi alam dan fakta menarik negara Thailand, kondisi alam dan fakta menarik negara Vietnam, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik, kondisi alam negara Laos, kondisi alam negara Filipina. Untuk materi kali ini, perbanyaklah membaca ya. Oke, kita mulai dari kawasan Asia Tenggara. Silakan perhatikan peta Asia Tenggara tersebut. Nah, itu ada peta masing-masing negara dengan warna berbeda. Di paling bawah sendiri ada negara Timor Leste. Itu termasuk kawasan Asia Tenggara, tetapi Timor Leste tidak masuk ke organisasi ASEAN ya. Semua negara yang ada di peta tadi
adalah negara tetangga dari Indonesia. Ya, negara tetangga itu apa? Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Apakah Australia juga negara tetangga? Iya, tapi tidak berada di kawasan Asia Tenggara. Oke, letak astronomis kawasan Asia Tenggara adalah antara 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis, ya, berada di sekitar garis khatulistiwa. Karena terletak di daerah tropis, curah hujannya tinggi dan banyak memiliki hutan lebat, serta memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Di Asia Tenggara ada salah satu daerah pertanian yang subur, yaitu daerah aliran Sungai Mekong. Sungai Mekong itu melintasi negara Tiongkok atau Cina, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Jadi meliputi wilayah yang sangat luas. Kawasan Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Asia dan Australia. Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran Asia Timur dan Asia Selatan. Di Asia Tenggara sering terjadi gempa tektonik dan vulkanik karena dilalui pegunungan muda yang masih aktif. Nah, kita akan bahas sekarang mengenai kondisi alam dan fakta menarik negara Singapura. Perhatikan ya, itu petanya. Singapura adalah negara kecil yang berbentuk kepulauan. Ada 63 pulau kurang lebih ya. Dan sebagian besar daerahnya berupa dataran rendah. Antara Malaysia, bagian atasnya itu ada tulisan Malaysia, dan negara Singapura ada Selat Johor yang memisahkan dua negara tersebut. Ya, penduduk Singapura terdiri dari kelompok-kelompok etnis Tionghoa itu yang terbesar, etnis Melayu, dan etnis India. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Itu mengenai Singapura. Sekarang kita berpindah ke negara Thailand. Ya, negara Thailand itu yang berwarna kuning. Di negara Thailand, wilayah geografisnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, dataran rendah, itu berada di bagian tengah. Dialiri sungai utama Chao Phraya, Chi, dan Mun. Daerah pegunungan ada di bagian utara dan barat. Gunung tertingginya Gunung Doi Intanon. Di bagian pegunungan itu banyak tumbuh pohon jati. Yang ketiga adalah pegunungan kapur, disebut pegunungan plato, ada di bagian timur. Kalau di peta, bagian timur itu sebelah kanan tangan kalian, jadi dekat di Laos, dekat negara Laos. Kemudian yang keempat, wilayah tanah genting kera, memanjang di semenanjung Thailand bagian selatan, jadi daerah yang sempit antara dua laut itu namanya tanah genting. Negara Thailand ini dikenal sebagai negara gajah putih dan dikenal sebagai lumbung padi Asia karena banyak menghasilkan padi. Dan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Penduduk di Thailand adalah etnis Thai dan Lao. Beralih ke negara Vietnam. Wilayah Vietnam terdiri atas bukit dan gunung yang berhutan lebat ada di bagian utara, sedangkan dataran rendah yang subur ada di bagian selatan. Sungai utama yang mengalir di Vietnam adalah Sungai Mekong dan Sangka. Ibu kota Vietnam ada di Hanoi dan mata uangnya adalah Dong. Keadaan sosial budaya di Vietnam. Orang Vietnam asli disebut dengan Viet atau Kin. Itu adalah kelompok terbesar yang tinggal di pantai. Sedangkan orang Hoa atau Tionghoa tinggalnya di dataran rendah. Pakaian tradisional Vietnam disebut Áo Dai. Nah, selanjutnya kita bahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Bunda ulang secara singkat. Yang pertama adalah pembukaan pusat promosi
ASEAN di Jepang. Itu gunanya untuk meningkatkan investasi ya, agar Jepang itu menanamkan modal di negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan makanan. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri bersama. Ada ASEAN Aceh Fertilizer Project, itu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. ASEAN Copper Fabrication Project, pabrik tembaga di Filipina. ASEAN Vaksin Project, itu memproduksi vaksin di Singapura. Rock Salt Soda Ash Project, yang memproduksi abu soda di Thailand. Yang keempat, ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Itu kawasan perdagangan bebas untuk memajukan sektor industri lokal supaya para pengusaha lokal itu bisa berkembang. Yang kelima adalah kooperasi ASEAN. Kemudian kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama ADMM, itu ASEAN Defense Ministers Meeting, pertemuan rutin Menteri Keamanan negara anggota ASEAN. Untuk apa? Membahas kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi untuk menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Nah, ini namanya paling rumit. SEANWFZ itu mengenai pelarangan senjata nuklir di negara ASEAN ya, karena berbahaya ya. Yang kelima adalah perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral atau ZOPFAN. Itu kerjasama negara ASEAN untuk menjaga setiap negara agar tetap damai. Kita bahas mengenai kondisi alam dan fakta menarik negara Laos. Negara Laos adalah negara di Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Ya, bisa dilihat wilayahnya itu di tengah-tengah. Wilayah Laos bergunung-gunung, diselimuti hutan lebat, memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Dialiri juga oleh Sungai Mekong. Hasil tanaman pangan utamanya berupa padi dan jagung, dan hasil hutannya berupa kayu jati. Negara Laos mengekspor atau menyalurkan barang ke luar negeri. Ya, apa saja yang diekspor? Kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Sedangkan barang yang diimpor oleh Laos dari luar negeri adalah minyak bumi, mesin, beras. Mengenai negara Filipina, sama seperti Indonesia, Filipina itu negara kepulauan, sama seperti Singapura juga, banyak pulau-pulaunya ya. Sebagian besar wilayah Filipina adalah pegunungan, banyak gunung berapinya. 40% wilayahnya berupa hutan yang hasil utamanya adalah kayu cedar, eboni, pinus, mahoni. Penduduk di Filipina banyak bertani. Hasil pertanian utamanya pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, tebu. Hasil tanaman pangan utamanya padi dan jagung. Hasil ternak utama sapi perah. Hasil tambangnya emas, perak, dan tembaga. Hasil industrinya tekstil, kertas, dan gula, karena banyak pohon-pohon tadi ya untuk dibuat kertas, dan ada tebu yang dibuat gula. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu tepat waktu mengumpul tugas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.